Kita telah membahas apa itu perpindahan dan apa itu kecepatan, dan sekarang kita akan coba membahas apa yang dimaksud dengan percepatan. Ya, sebelumnya kita mengatakan bahwasanya kecepatan itu adalah perubahan, ya, perubahan posisi setiap waktunya, ya. Jadi selalu ada perubahan posisi di setiap waktunya. Nah, bagaimana dengan perubahan kecepatan? Artinya benda bergerak dengan kecepatan tidak tetap, maka kita mengatakan bahwasanya benda tersebut bergerak dengan percepatan tertentu. So, jadi bisa kita rumuskan bahwasanya percepatan, ya, vektor. Kenapa vektor? Karena tadi posisi, lalu kecepatan, lalu nantinya atau perpindahan, ya kan, lalu kecepatan, lalu percepatan sekarang kita bahas, maka dia adalah vektor. Ingat bahwasanya percepatan itu adalah berubahnya atau kecepatan yang berubah atau kecepatannya tidak tetap, ya. Atau kita bisa tuliskan delta V per delta T, ya. Atau bisa kita tuliskan V kurang V0, tentu ini adalah vektor, per delta T waktu, ya. Nah, bagaimana dengan percepatan? Ini tentunya adalah percepatan rata-rata. Bagaimana dengan percepatan sesaat? Percepatan sesaat, ya, sama dengan kasus kecepatan sesaat. Artinya kita melihat percepatan benda tersebut pada rentang waktu yang sangat kecil atau delta t, atau waktunya menuju 0, delta t-nya menuju 0. Kita simbolkan seperti ini, berarti limit delta t-nya menuju 0, ya. Sehingga bisa kita tuliskan delta v per delta t, ya. Atau kita bisa buat dalam bentuk turunan, ya, dv per dt, ya. Atau kita bisa tuliskan dvx, ya, kalau kita jabarkan lagi itopi gitu, ya. Lalu kita punya dvy per dt j topi plus dvz per dt k topi. Atau kita bisa tuliskan di mana dv per dt adalah a ke arah, atau ini komponen x, berarti kita punya ax i topi tambah ay j topi tambah az k topi. Nah, apa sih pentingnya kita mempelajari percepatan ini sendiri? Oke, mungkin kalian sering menonton MotoGP, ya. Bagaimana MotoGP atau motor tersebut bisa bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dari posisi startnya, ya, hingga paling hanya 0,0 sekian detik. Bahwasanya motor tersebut telah bisa bergerak dengan kecepatan ratusan kilometer per jam, ya. Jadi itu merupakan salah satu faktor penting nantinya dalam perlombaan MotoGP, ya. Oke, selain itu apa aja sih gunanya dari percepatan ini? Percepatan ini nanti akan sangat kita gunakan dalam pembahasan hukum Newton. Nah, dalam pembahasan hukum Newton ke depannya, kita akan melihat bagaimana suatu roket atau suatu pesawat ulang-alik agar bisa lepas dari percepatan gravitasi bumi. Sehingga pesawat ulang-alik tersebut harus mempunyai percepatan sekian kali percepatan gravitasi bumi. Nah, nanti akan ada pembahasan berapa sih kecepatan minimum untuk suatu benda berapa percepatan minimum agar suatu benda bisa lepas dari pengaruh gravitasi bumi. Tentunya ini adalah konsep awal dalam mempelajari gerak-gerak benda langit nantinya. Nah, bagaimana kalau kasusnya sekarang kita mempunyai kecepatan, ya, lalu kita ingin menentukan bagaimana kalau kita ingin menentukan percepatan dari kecepatan, ya. Jadi begini, terkadang ada kasus di mana kalau kasus ini kita mengetahui kecepatannya, ya, kita mengetahui kecepatan, kita mengetahui waktu, lalu bisa kita cari percepatannya. Nah, bagaimana kalau seandainya kecepatannya tidak kita ketahui, ya? Jadi bagaimana menentukan kecepatan dari percepatan? Kita ambil untuk kasus yang percepatan sesaat. Jadi kita punya tadi A sama dengan dv per dt, atau bisa kita tuliskan dv sama dengan a dt, ya, dengan
A adalah percepatan. Nah, untuk mengetahui berapa kecepatan yang kita tinjau nantinya, maka bisa kita integralkan ya, dv sama dengan integral A dt ya. Nah, di sini kita ingin melihat kecepatan awal dan kecepatan akhirnya. Lalu kita punya T0 lalu ke T ya. Nah, ini ketika kita integralkan maka ini hasilnya adalah ya V dikurang V0 lalu di sini sama dengan A ya integral dt ya. T0 ke T. Maka kita punya V kurang V0 sama dengan A ya T dikurang T0 atau bisa kita tuliskan V sama dengan V0 ditambah A T dikurang T0. Nah, jika kita meninjau titik T0 sama dengan 0, maka kita dapatkan persamaan yang sudah cukup familiar, yaitu persamaan apa? Iya, persamaan GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Oke. Nah, selanjutnya, kalau seandainya kita ingin mencari bagaimana menentukan bagaimana menentukan jadi kita ambil hubungan antara kecepatan sesaat ya. Jadi kita punya dr sama dengan v dt. Kan gitu ya. Nah, sama dengan cara tadi ya, kita ingin mencari posisi awal dan posisi akhir gitu ya. Maka kita tinggal integralkan ini R0 ke R gitu ya. dr. Lalu kita punya v integral dt dari T0 ke T gitu ya. Maka dari sini bisa kita dapatkan R dikurang R0 ya sama dengan V T dikurang T0 ya. Atau kalau kita tuliskan R sama dengan R0 ditambah V dikali T kurang T0. Ya, bisa seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau kita punya kasus baru? Jadi kita menghubungkan langsung menentukan posisi dari percepatan. Kita hubungkan dengan percepatan ya. Maka kita dapat di sini ya integral R0 ke R dr itu sama dengan V ya. Oke, kalau seandainya kita punya V-nya adalah kita mau masukin ya. Jadi kita mau masukin V dt kan gitu ya. Oke, lalu ini tadi karena kita tinjau dari kecepatan yang konstan. Bagaimana kalau kecepatannya tidak konstan atau artinya ada perubahan? Maka kita bisa masukkan integral T0 ke T kan gitu ya. T0 ke T, V-nya tadi kita ubah. Sekarang kita tadi punya hubungan ini V sama dengan V0 tambah AT kurang T0. Oke, kita mau buat seperti ini. Jadi kita punya V0 ya ditambah A T kurang T0 ya dt. Oke. Nah, ini kita dapatkan hasilnya adalah R kurang R0 sama dengan, nah ini karena ini operasinya jumlah V0 tambah, maka bisa kita kalikan V0 ke dt ya. Maka kita punya integral V0 dt ya. Maka kita punya di sini batasnya dari T0 ke T tambah ya integral A-nya bisa kita buat keluar T kurang T0 dt ya ini dari T0 ke T. Nah, perhatikan di sini kita akan punya bagian ini V0-nya integral dt-nya adalah T kurang T0 gitu ya. Nah, di sini kita punya integral T dt ya. Maka kita akan punya integral T dt itu adalah setengah T kuadrat ya. Kalau kita punya T kurang T0 berarti setengah A T kurang T0 dikuadratkan. Ya. Atau kita punya sekarang R sama dengan R0 ditambah V0, R0 ya. T kurang T0 ditambah setengah A T kurang T0 dikuadratkan. Nah, jika T0-nya sama dengan 0, maka kita mendapatkan suatu persamaan yang familiar bagi kalian ketika kalian sedang atau
familiar ketika di SMA ya, setengah A T kuadrat. V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. R0 bernilai 0 jika kita tinjau di titik pusatnya. Oke, untuk ngetes atau untuk menguji kemampuan kita coba untuk menguji pemahaman kita ya, kita coba mengerjakan beberapa soal latihan ya terkait posisi, perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Kita bahas di video selanjutnya.